Pemirsa, seorang bos rental mobil dan rekannya menjadi korban penembakan dari penyewanya. Kejadian penembakan berlangsung pada pukul 4 pagi di rest area kilometer 45, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemirsa, berikut adalah detik-detik peristiwa penembakan bos rental mobil yang terjadi di dalam sebuah minimarket. Astagfirullah. Astagfirullah. Ayah. 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 Pak Ilyas Makmur Jaya, yang punya Makmur Jaya. Ya. Ya tuh, Ki. Jokin. Ya. Beseng orangnya nih. Akibat kejadian ini, 2 orang menjadi korban tembak oleh penyewa rental mobil yang kini masih buron. 1 orang meninggal dunia dan 1 korban lainnya masih dirawat di Rumah Sakit Balaraja. Polisi masih melakukan pengejaran pelaku yang telah diketahui berjumlah 4 orang. Halangin kak. Woi, jangan tahan saya. Duduk. Pemirsa, karangan bunga memenuhi rumah duka almarhum Ilyas Abdurrahman, pengusaha rental kendaraan yang tewas ditembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Suasana duka masih menyelimuti rumah korban di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat siang. Di rumah ini pemirsa, usaha jasa rental kendaraan yang dilakukan oleh korban dirintis semenjak tahun 2008 silam. Bermodalkan kendaraan sendiri, kini almarhum dibantu oleh anak dan sejumlah karyawan sudah mengelola 200 unit mobil rental. Namun ia harus meregang nyawa saat akan mengambil unit mobil rentalnya yang dilarikan oleh AJ yang juga memutus jaringan GPS dalam kendaraan sewaan tersebut. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga pada Kamis malam. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku penembakan. Pemirsa, sebelum ditembak pelaku, bos rental bersama rekan-rekannya sempat menangkap 1 dari 3 pelaku penggelapan mobil rental yang sedang beristirahat di depan minimarket. Ya, saat ditangkap pelaku melakukan perlawanan dan melarikan diri. Untuk mengetahui informasi terkini kita telah terhubung dengan anak korban penembakan yang tewas, Rizky Agam. Selamat sore, Mas Rizky. Selamat sore. Baik, Mas Rizky. Sebelumnya kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya ayah Anda. Baik, kami ingin mengetahui Mas Rizky, apakah pada saat kejadian ini Anda ikut bersama dengan ayah ingin menangkap para pelaku ini? Ikut, kebetulan yang memvideokan kejadian itu saya sendiri. Oke, pelaku ini ada berapa orang, Mas Rizky? Dari pantauan saya, dari awal kita pengejaran unit di Saketi itu ada 3 orang. 2 orang itu di mobil Brio milik saya, yang 1 orang lagi di mobil Sigra, pengawal dia itu yang membawa mobil Brio. Baik, mungkin Mas Rizky bisa menjelaskan kronologisnya seperti apa sih Mas, sampai akhirnya penembakan ini terjadi? Ya, jadi mobil saya itu disewa selama 3 hari ya oleh saudara Ajat Sudrajat dengan tujuan ke Sukabumi untuk menjemput mertuanya yang sedang sakit, seperti itu, pada tanggal 31. Kemudian di tanggal 1 di jam 11 malam abang saya mendapatkan info bahwa GPS di mobil Brio tersebut ada beberapa yang sudah diputus. Bukan hanya 1 tapi sudah ada beberapa. Jadi sudah ada indikasi mobil yang tidak benar, sudah ingin dihilangkan seperti itu. Kemudian kita dari tim rental itu mengejar unit
bersama 7 anggota dari rental saya, ya, termasuk saya, abang saya, dan ayah saya yang menjadi korban. Kita menangkapnya di daerah Pandeglang, Banten. Pada saat penarikan mobil tersebut, kita sudah bertemu pas-pasan di jalan, itu kita langsung memberhentikan mobil tersebut. Lalu ayah saya langsung menanyakan dari mana mobil ini, karena mobil tersebut sudah berpindah tangan, bukan Ajat Sudrajat lagi yang mengendarai mobil saya, seperti itu. Kemudian dari yang membawa mobil Brio langsung menodongkan pistol ke arah ayah saya. Jadi ayah saya tidak berani karena ayah saya warga sipil. Ayah saya mundur dan memberikan jalan untuk dia kabur. Nah, ketika kabur ternyata ada mobil Sigra yang mengawal dia dari belakang. Jadi mobil Sigra itu datang pada saat dia mau kabur. Setelah kabur, mobil Sigra tersebut bukan langsung kabur, dia justru dengan sengaja menabrakkan dahulu karyawan saya yang sampai terjatuh di jalan. Seperti itu. Setelah itu mobil kami kabur dari arah Pantai Carita sampai Pantai Anyer, ya. Lalu kita pantau terus dari GPS, itu mobil kita kejar, kita buntuti sekitar 7-10 km berada di belakangnya. Namun pada saat pengejaran kita juga sudah berpikir untuk bagaimana cara mengambil mobil kita, karena terdapat senjata api yang membawa mobil saya. Jadi pada saat di Pantai Anyer itu mobil saya berhenti sejenak sekitar 15-20 menitan. Setelah itu kita berpikir untuk membuat atau meminta dampingan dari Polsek Cinangka yang pada saat itu dekat dengan posisi mobil sekitar 2 kilometer, ya, seperti itu. Oke, Mas Rizky, tadi kan Mas Rizky sempat menyampaikan ada 3 setelah pelaku. Kita meminta Ada 3 pelaku, salah satunya adalah pengawalnya. Memang ini mereka betul. siapa, Mas? Info yang pada saat kita penarikan mobil di di rest area, itu yang membawa mobil Brio saya, dia mengaku sendiri bahwa dia anggota TNI AL, seperti itu. Baik, artinya ini masih dugaan, ya. Mas, kami akan menampilkan di layar kaca salah Masih satu dugaan. foto dari pelaku. Apakah benar ini adalah foto pelaku yang sempat Anda rekam? Baik, ini masih proses, nanti kita akan tampilkan wajahnya. Setelah ditampilkan, saya ingin Anda mengomentari apakah benar ini merupakan salah satu dari 3 pelaku yang tadi Anda katakan. Baik. Baik, ini Anda dapat lihat di layar kaca Anda, Mas Rizky. Nah, yang wajahnya dilingkari, apakah Anda dapat melihat? Ya, itu dia. Baik, ini adalah pelaku yang diamankan pertama kali, bukan yang melakukan penembakan. Itu dia yang membawa mobil Brio saya. Betul, bukan. Itu dia yang kita amankan pertama kali, karena memang dari awal pada saat di Pandeglang dia yang menodongkan pistol ke arah kami. Seperti itu. Jadi tim rental ini niatnya untuk mengamankan yang memegang senjata api agar tidak terjadi penembakan. Tetapi pas kita cek senjata api sudah berada di mobil Sigra. Seperti itu. Jadi di mobil Sigra itu dia mengarahkan tembakan ke arah kami secara brutal, ya, tidak kemana-mana, sebanyak 5-4 kali. Dan naasnya yang terkena korban itu ayah saya sendiri. Baik, selain ayah Mas Rizky, apakah ada korban lain? Ada anggota tim rental saya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia ARMI. Kita membantu bantuan perlindungan dari ARMI itu terkena anggota ARMI Pak Ramli, dia terkena di bagian rusuk sampai bahu. Oke.
Mas Rizky sempat menanyakan nggak Mas ketika bertemu dengan pelaku ini kenapa kok sampai kejadian seperti ini? Ada yang disampaikan nggak oleh pelaku ini? Dia hanya bilang bahwa dia dari anggota itu aja, seperti anggota dari TNI AL begitu. Kalau dari penglihatan saya. Oh, berarti artinya tidak dijelaskan ya kenapa kok sampai melakukan hal seperti itu? Tidak ada perbincangan soal itu ketika kejadian ya? Tidak jelaskan. Tidak ada perbincangan karena bapak saya ingin secara baik-baik, tapi dari dia memang sudah ingin melakukan penembakan seperti itu. Baik, Mas Rizky, saat akan melakukan penyergapan terhadap pelaku yang membawa lari mobil Anda ini, keluarga sempat meminta bantuan dari pihak kepolisian. Apakah itu betul? Iya betul, kita meminta bantuan dari Polsek Cinangka ya, bahwa mobil rental kami sudah dibawa orang dan yang membawa mobil kami membawa senjata api. Jadi kami meminta pendampingan dari Polsek karena dari Polsek yang karena kami memang tidak punya alat bela diri ya seperti itu. Jadi kita meminta tolong dari Polsek Cinangka. Dan kita sudah memberitahukan bahwa kita dari rental mobil. Baik. Kita membawa bukti kelengkapan pemilik mobil seperti BPKB, STNK dan kunci serep, tapi dengan berat hati dari Polsek Cinangka tidak bersedia untuk mendampingi kami. Seperti itu. Baik, saat ini apakah sudah membuat laporan ke kepolisian atas kasus penembakan yang menewaskan ayah Anda dan melukai satu orang anggota rental mobil ini? Alhamdulillah sudah dibuatkan laporan pada saat setelah selesai penembakan. Jadi ada anggota saya yang bertugas ke Polsek Cisoka untuk membuat laporan karena saya tidak sempat untuk membuat laporan karena saya mengurus ayah saya yang sedang tertembak seperti itu. Baik, Mas Rizky Agam, kita berharap agar kasus ini dapat segera terungkap dan para pelaku penembakan ini dapat ditangkap dan diadili. Sekali lagi kami turut menyampaikan rasa duka atas meninggalnya ayah Anda. Amin.